1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ayo kita mempelajari bahasa Indonesia agar kita memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari KD 3.5, yaitu mengenai membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Oke anak-anak semua, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa, di sini kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi bagian irama, ritme, diksi, lirik, dan memakai kata kiasan dalam masing-masing baitnya untuk membuat estetika bahasa yang padu. Aturan-aturan puisi. Yang pertama, puisi diikat adanya bait. Yang kedua, puisi diikat adanya larik atau baris tiap bait. Yang ketiga, puisi diikat adanya jumlah suku kata tiap larik atau bait. Yang keempat, puisi diikat adanya sajak atau rima atau persamaan bunyi. Dan yang kelima, puisi diikat adanya irama atau pertentangan bunyi. Adapun ciri-ciri puisi, yang pertama, puisi biasanya dibuat untuk mengungkapkan sesuatu yang istimewa dalam suatu cara yang unik dan artistik. Yang kedua, bahasa puisi cenderung lebih ekspresif karena dihiasi dengan rima dan ritme. Yang ketiga, puisi menggunakan jeda baris untuk berbagai alasan dengan cara mengikuti format irama atau menekankan sebuah kata. Dan yang keempat, baris di puisi diatur dalam bait. Pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk artikel bebas. Bebas artinya prosa tidak terbelenggu dengan aturan-aturan tulisan, laksana rima, irama, dan lain-lain. Makna kata dalam prosa sifatnya denotatif atau berisi arti sebenarnya. Apabila terdapat kalimat kiasan, maka kalimat tersebut berguna sebagai penekanan atau memperindah tulisan prosa. Adapun ciri-ciri prosa, yang pertama, bahasanya lugas, tidak banyak kiasan. Yang kedua, gagasan yang terkandung dalam kalimat disusun dalam paragraf. Yang ketiga, tidak ada jeda baris. Dan yang keempat, kata pertama dari setiap kalimat dikapitalisasi. Prosa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prosa lama, dan yang kedua adalah prosa baru. Jenis-jenis prosa lama. 1. Hikayat. 2. Sejarah atau tambo. 3. Dongeng. Jenis-jenis prosa baru atau modern. 1. Roman. 2. Cerpen atau cerita pendek. 3. Novel. 4. Autobiografi. 5. Biografi. 6. Esai. Dan 7. Kritik. Adapun unsur-unsur intrinsik prosa. 1. Tema. 2. Amanat. 3. Plot atau alur. 4. Penokohan. 5. Sudut pandang. 6. Latar atau setting. Dan 7. Gaya bahasa. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai parafrase puisi. Apakah parafrase puisi itu? Parafrase puisi adalah kegiatan mengolah puisi menjadi prosa.
Parafrase dapat disebut mengungkapkan kembali sebuah puisi dalam format lain, namun tidak mengolah makna puisi. Langkah-langkah memparafrasekan puisi. Yang pertama, membaca puisi secara cermat. Yang kedua, memerhatikan ucapan-ucapan yang susah dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga, mengungkapkan isi puisi itu menurut ucapan-ucapan sulit. Contoh parafrase puisi yang berjudul Kerbau. Kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Kerbau berwarna abu-abu, membantu petani sepanjang hari tanpa lelah letih. Kerbau berekor dan bertanduk, menemani petani hingga panen tiba. Silahkan diperhatikan bentuk parafrase puisinya ke dalam bentuk prosa. Kerbau mempunyai ekor, tanduk dan berwarna abu-abu. Kerbau membantu petani di sawah. Kerbau berguna untuk membajak sawah. Kerbau membajak sawah sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan letih. Setelah membajak sawah, kerbau tetap setia menemani petani hingga masa panen tiba. Oke anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ila liqa, wassalamualaikum.